Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Prof Gayus, setelah mutasi bagaimana seharusnya penguatan pengawasan, kemudian pembinaan integritas hakim? Ya, saya lebih tertarik dengan pembinaan sebenarnya. Pengawasan itu sudah gagal kita ini mengawasi, KY tidak terlalu dilibatkan. Kemudian sesuai dengan SEMA nomor 8 tadi tahun 2016 Perma, ada ya? berjenjang. Jadi sampai kepada tingkatan yang terakhir yang belum diusik sampai hari ini dengan mutasi ini. Tetapi saya akan mengatakan saya terkesan dengan cuatan Pak Ketua Mahkamah Agung Pak Sunarto ini hari ini. Saya tidak iba kepada orang melakukan pelanggaran di wilayah peradilan. Ini salut sekali saya. Tetapi saya akan mengatakan, Pak, memang begitu. Tapi sanksi apa yang tepat sehingga ada perubahan di wajah peradilan kita. Saya mengatakan, kalau negara kita ini sudah memandang pidana yang dijatuhkan secara modern, kan bukan balas dendam kita. Ada satu solusi, yang penting berubahnya wajah peradilan, yaitu tidak usah dihukum berat. Saya sebaliknya, tidak usah dihukum berat. Tetapi bagaimana merubah peradilan dengan pengakuan mereka. Mereka harus mengaku, intinya mereka itu bisa menjadi justice kolaborator, berkolaborasi dengan penegak hukum, membuka semua. Oh, ternyata memang saya berjaringan dengan PN yang lain, bisa masuk ke Jakarta. Koordinasi seperti itu, buka itu, sehingga wajah ini terungkap dengan baik. Kemudian ya tentu kalau bagi saya putusan itu kan kalaupun dihukum hakimnya, putusan berjalan, korbannya tetap korban itu. Nah, ini perlu satu evaluasi yang bernama eksaminasi. Oke, eksaminasi itu mengeksam lagi putusan, sehingga nggak ada jual beli di pengadilan, nggak ada transaksional. Siapa mau beli kalau nanti toh di eksaminasi? Saya usul ini digagas oleh Presiden, bukan oleh Mahkamah Agung. Nanti jeruk makan jeruk, orang publik, dia juga yang membentuk. Presiden membuat satu kepanitiaan untuk membentuk satu tim eksaminasi. Jadi transaksi demand and supply itu nggak laku. Buat apa ngasih hakim belum tentu nanti nggak dieksaminasi berubah lagi. Oke, tim eksaminasi untuk mengecek putusannya ya. Saya ke Pak Davi, mohon maaf karena durasinya terbatas. Pak Davi, rotasi sudah dilakukan, mutasi dilakukan, apa evaluasi terhadap integritas hakim yang sudah dimutasi? Ayo deh MA kerja keras ya, tindak lanjuti ini dengan membentuk sistem mutasi dan promosi hakim yang berbasis pada kualitas putusan, eksaminasi putusan yang tadi saya bilang, apa yang disampaikan oleh Prof Gayus, juga berdasarkan hasil pengawasan perilaku, jadi catatan perilaku, ya di samping hal-hal lain ya soal kepangkatan dan lain-lain. Kemudian KAI juga kerja keras, kami janjikan itu. KAI ini cuma ada 7 komisioner, saya dengan 6 komisioner yang lain. Kita cuma punya 300 pegawai, Mbak. Tapi kita harus mengawasi 923 pengadilan terhadap 8.145 hakim. Ini orang-orang pinter semua, gitu ya. Dan ayo kita sama-sama, Mahkamah Agung dan KAI menindaklanjuti ini ya dengan langkah-langkah konkret penegakan etik. Saya akui Pak Narto setelah menjadi Ketua Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah Agung yang paling akomodatif terhadap rekomendasi sanksi yang disampaikan oleh KAI. Jadi sampai sejauh ini sepertinya semua rekomendasi sanksi KAI itu ditindaklanjuti. Tahun lalu 2024 ada 89 hakim yang kita rekomendasikan untuk diberi sanksi. Termasuk ada yang kemudian harus diberhentikan tetap, itu sampai 11 orang begitu ya. Dan ya kita berharap kerjasama dengan Pak Narto ini berlanjut gitu ya. Kalau perlu ya sampai ke pemberhentian, detoksifikasi. Kemudian untuk digitalisasi saya mau kasih masukan ke Pak Sobandi ya. Mungkin smart majelis itu jangan yang dikocok itu majelisnya Pak, sampai ke orangnya. Karena yang saya pahami smart majelis itu ada majelis yang dibentuk ya, terdiri dari 3 orang, dia periodenya 6 bulan, lalu ketika ada perkara masuk, yang dikocok itu majelisnya, tapi komposisi orangnya tetap. Kalau usul saya sampai ke individu-individu. Jadi siapapun yang mau nitip perkara melalui ketua pengadilan, pusing dia karena kemudian harus berhadapan dengan AI. Oke, soal tadi memperkuat digitalisasi, kemudian pembinaan integritas, dan tadi juga tim eksaminasi, apa respon dari Mahkamah Agung bagaimana juga pembinaan integritas terhadap lebih dari 7.742 hakim di Indonesia ke depan? Pak Sobandi, singkat saja. Jadi memang Mahkamah Agung sekarang mutasi seperti sampaikan tadi, bahwa bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan rasa, tapi berdasarkan data. Yang kedua, bukan berdasarkan senioritas, tetapi berdasarkan integritas dan kualitas putusan tadi. Kualitas diantaranya kualitas putusan.
Pak pimpinan mengatakan bahwa ketika integritas tanpa kualitas seperti pelita tanpa di tangan pencuri, seperti pelita di tangan pencuri. Tetapi ketika integritas tanpa intelektualitas, maka seperti pelita di tangan bayi ya, atau kebalik tadi kalau misalnya ini. Kemudian masukan-masukan dari Prof. Gayus, masukan-masukan dari Komisi Yudisial, ini merupakan kontribusi positif. Kami berharap kontribusi itu muncul dari publik dan partisipasi aktif ya dari publik untuk memperbaiki lembaga peradilan. Itu bukti cinta masyarakat kepada Mahkamah Agung. Kami mengucapkan terima kasih untuk itu, dan kami juga memohon maaf masih terjadi judicial corruption di lembaga peradilan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bertekad itu yang terakhir di Jakarta Pusat. Amin. Itu yang terakhir dan tidak terjadi lagi. Pimpinan menyatakan bahwa ada anekdot bahwa KUHP singkatan dari kasih uang habis perkara. Kita rubah itu kasih uang hakim penjarakan. Begitu. Baik, terima kasih Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung atau MA, Pak Sobandi, Hakim Agung Mahkamah Agung atau MA periode 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun, dan anggota Komisi Yudisial atau KY bin Ziyad Qaddafi. Terima kasih Pak Davi, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di Top Issue. Pemirsa, mutasi hakim adalah pertaruhan kepercayaan. Tanpa bukti nyata, rotasi hanya jadi formalitas belaka. Integritas tidak cukup diucapkan, harus dibuktikan dalam setiap putusan. Peradilan yang bersih adalah harga mati untuk menyelamatkan kehormatan. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Evo Mondo pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.